Jumpa kembali di Arsenalin Indonesia. Kali ini Arsenalin Indonesia akan mengabarkan secara spesial kepada kalian tentang berita terupdate seputar Arsenal yang tentunya tidak boleh kalian lewatkan. So, pastikan tonton sampai selesai ya. Jelang Arsenal versus Brentford, laga balas dendam Mikel Arteta. Arsenal akan menjamu Brentford pada pekan ke-26 Premier League Sabtu 19 Februari 2022. Pertandingan Liga Inggris di Emirates Stadium ini dijadwalkan kick-off jam 22.00 waktu Indonesia Barat. Peluang Arsenal untuk menembus 4 besar cukup terbuka. Pertama, Brentford yang telah mempermalukan mereka 0-2 di pekan pembuka musim ini perlu ditaklukkan. Di laga terakhirnya, Arsenal menaklukkan tuan rumah Wolverhampton 1-0 lewat gol tunggal Gabriel Magalhaes. Namun Arsenal juga kehilangan Gabriel Martinelli yang mendapatkan 2 kartu kuning di laga tersebut. Cedric Soares diprediksi akan mengisi pos bek kanan jika Tomiyasu disimpan Arteta karena kondisinya yang belum 100% fit. Sementara itu Brentford sedang berada dalam form yang negatif. Tanpa kemenangan dalam 6 laga terakhir membuat tim debutan Premier League itu kini tercacar di peringkat 14 dengan 24 poin. Arsenal punya peluang bagus untuk membungkus 3 poin di Emirates Stadium. Namun Brentford memiliki rekor yang sangat bagus kala menghadapi Arsenal dan telah memenangkan 6 dari 14 pertandingan yang dimainkan antara kedua tim dibandingkan dengan 4 kemenangan The Gunners, termasuk kemenangan 2-0 di pekan perdana musim ini. Tapi ini adalah pertandingan tandang Liga pertama The Beast melawan Arsenal sejak 1946. Brentford punya rekor tandang yang buruk saat ini, telah kebobolan setidaknya 2 gol dalam 8 pertandingan tandang terakhir mereka dan kalah di semua 4 laga tandang terbaru mereka di Premier League. Jadi ini adalah kesempatan emas bagi Arsenal untuk mengalahkan Brentford. Ivan Toney absen di 2 pertandingan sebelumnya karena cedera dan tetap diragukan bagi Brentford. Zanka, Julian Janvier, dan Christian Eriksen juga masih diragukan tampil. Paul Merson berharap Nicolas Pepe mendapat menit bermain lawan Brentford. Ex-Arsenal Paul Merson berharap Mikel Arteta dapat memainkan Nicolas Pepe sebagai striker saat mantan klubnya bertemu Brentford pada hari Sabtu malam. Pemain berposisikan sayap kanan itu bisa dibilang frustasi dengan situasinya di klub, sebab musim ini menit bermainnya sangat sedikit di tim utama. Pada kompetisi Liga Inggris saja sudah tak tampil sejak bulan Oktober 2021. Nicolas Pepe tercatat hanya kerap memanaskan bangku cadangan, sementara jika diberikan kesempatan main sangat jarang sampai 90 menit penuh oleh Mikel Arteta. Dalam kolom prediksinya untuk Sportkeeda, Merson menyebutkan untuk trio lini serang Arsenal akan diisi oleh Lacazette, Saka, dan Smith Rowe. Barcelona akan menerima tawaran sponsor yang awalnya ditawarkan ke Arsenal. Arsenal akan kehilangan potensi rezeki nomplok 236 juta pounds karena laporan mengatakan Barcelona telah menerima kesepakatan sponsorship dengan Spotify yang awalnya ditawarkan kepada The Gunners. Dan sekarang Barcelona akan mengumumkan kesepakatan dengan perusahaan yang akan mengubah hak penamaan Nou Camp untuk menyertakan Spotify dalam judul. Kesepakatan itu datang pada saat ketidakpastian bagi Blaugrana yang baru-baru ini berjuang dengan beban kesulitan keuangan. Kesepakatan dengan Spotify dikatakan bernilai 236 juta pounds untuk klub di musim panas nanti. Perpindahan nama stadion dari Emirates ke Spotify mungkin telah cacat sejak awal. Dengan Emirates saat ini memiliki hak penamaan stadion hingga 2028 setelah perpanjangan sponsor pada tahun 2012. Akuisisi klub dari Ek mungkin bisa saja memberi The Gunners lebih banyak daya beli di pasar transfer. Tetapi setelah pindah, sepertinya Barcelona lah yang akan mendapat manfaat dari dana scare Spotify ke dunia sepak bola. Tak perlu khawatir, Bukayo Saka tak akan pergi jika Arsenal gagal ke Liga Champions. Mantan striker Aston Villa Gabriel Agbonlahor meyakini kalau Bukayo Saka tidak akan meninggalkan Arsenal apabila klub gagal menembus Liga Champions. Muncul kekhawatiran di kubu Arsenal, Saka mungkin saja bakal meninggalkan klub jika The Gunners gagal lolos ke Liga Champions musim ini. Agbonlahor menilai Saka masih sangat muda. Dia yakin Saka akan memiliki banyak waktu untuk lolos ke kompetisi elit Eropa bersama Arsenal jika dia bertahan.
Saya pikir mereka bisa, kata Akmal Lahore kepada Football Insider. Bedanya dengan Saka, dia sudah ada di sana sejak dia masih kecil dan dia masih muda. Ini tidak seperti dia berusia 25 atau 26 tahun. Dia masih sangat muda dan memiliki banyak waktu untuk masuk ke Liga Champions bersama Arsenal. Akmal Lahore menilai Arsenal tidak perlu mengkhawatirkan masa depan Saka. Menurutnya, pemain berusia 20 tahun tersebut masih belum terburu-buru untuk meninggalkan The Gunners. Arsenal seharusnya tidak terlalu mengkhawatirkan Saka. Lanjutnya, dia berada di klub yang tepat, dia masuk ke skuad Inggris bermain untuk Arsenal. Jadi dari apa yang saya tahu, saya tidak melihat dia ingin pergi, pungkas Akmal Lahore. Arsenal seriusi transfer Sergio Roberto. Arsenal punya target transfer baru di musim panas nanti. The Gunners dilaporkan tertarik untuk mengamankan jasa Sergio Roberto dari Barcelona. Roberto sendiri kerap dikabarkan akan cabut di musim panas nanti. Ia dilaporkan ingin mencari tantangan baru dalam karirnya. Dilansir VHS, Roberto berpotensi pindah ke Inggris. Ia mendapatkan tawaran untuk pindah ke Inggris. Menurut laporan tersebut, Arsenal sangat tertarik untuk merekrut Roberto. Mikel Arteta sangat tertarik menggunakan jasa sang pemain. Ini disebabkan Roberto pemain serbaguna. Ia bisa bermain sebagai gelandang dan juga bek kanan. Arteta menilai kemampuan Roberto itu akan sangat berguna di timnya. Jadi ia ingin sang pemain bergabung dengan tim mereka di musim panas nanti. Arsenal semakin bersemangat mengenai Roberto karena mereka bisa mendapatkan sang pemain secara gratisan. Kontrak Roberto di Barcelona habis pada musim panas nanti. Sejauh ini sang pemain masih enggan memperbaharui kontraknya. Jika Arsenal memberikan tawaran yang menarik terhadap sang pemain, maka ia akan pindah. Itulah tadi beberapa berita hangat dan fakta menarik seputar Arsenal. Bagaimana pendapat kalian, Gons? Tulis di kolom komentar ya. Stay safe and stay healthy, you Gunners. Bye-bye.